Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salawat berserta salam berselimutkan kasih sayang dan rasa rindu kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para guru-guru kita, para kiai-kiai, para sesepuh pondok pesantren dan para penonton yang setia di channel kita ini. Pembahasan kali ini begini bang, banyak nih orang-orang nih salah paham tentang apa itu pondok. Kadang-kadang pondok radikalis. Pondok itu mengajarkan tentang kehilafahan yang dimana di negara Indonesia kita ini kan khilafah ditolak. Banyak orang-orang ini berpendapat bahwa pondok pesantren itu mengajarkan seperti itu. Apalagi belakangan ini banyak beberapa orang-orang yang mengatasnamakan pesantren, yang mengatasnamakan yayasan Islam, tapi perbuatannya tidak sejalan dengan Islam, dengan syariat Islam yang diterapkan oleh Nabi besar Muhammad SAW gitu nih bang. Kita nih bang yang lagi rame dulu nih bang ya. Kira-kira nih kata abang nih, gimana pendapat abang nih tentang banyak kayak ini yang dalam kutip kotor bang, atau pemahaman yang salah, atau kiai-kiai yang memanfaatkan yayasan untuk hawa nafsunya aja nih bang. Ya, jadi gini. Kita bahas santai-santai aja ya Bang ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stephen. Bukan Stephen sih, Muhammad. Kalau Stephen kayaknya bagus banget ya. Nanti disangka muhalaf. Ini orang muhalaf namanya Stephen, gaya ngomong pesantren. Gayaan banyak. Islam tulen gue, Islam tulen. Dari lahir. Jadi video kali ini nih Bang ya, nggak berat-berat banget. Ya seperti kata Bang Haris, banyak sekarang ini perkara-perkara seperti itu ya Bang. Iya benar. Kalau saya sih no comment Bang. Itu menurut saya pandangan beliau, pandangan mereka. Ya jadi kalau bahasa Betawinya lulu, gua dah gitu dah. Nafsi. Iya. diri sendiri. Iya. Yang penting lu nggak nyenggol privasi gua nggak nyenggol privasi lu gitu. Ya udah gitu doang sih. Tapi masalahnya kan orang-orang yang awam kan banyak jadi terpengaruh oleh paham-paham radikal tersebut. Bukan radikal sih memang. Cuman pemahaman ini tuh agak keras, gimana ya? Gimana tuh bang? Jadi menurut saya cuman agak keras doang. Terus dia nerapin ke masyarakat, nerapin ke orang-orang, kesannya itu menekan. Jadi kan di dalam agama Islam nggak ada yang namanya paksaan dalam agama. Jadi itu ya mungkin kurang efisien, bukan efisien tapi kurang pas diterapin di masyarakat. Sistem dakwahnya yang salah ya bang ya. Nah mungkin
asal usul pondok sendiri itu bang, kira-kira gimana tuh bang? Gimana terciptanya pondok pesantren? Sampai kan kalau dibilang di Indonesia ini paling banyak pondok pesantren. Maupun itu boarding school atau salaf atau modern. Jadi pondok pesantren itu udah dari dulu ya, udah lama banget. Zamannya ulama-ulama terdahulu itu udah ada yang namanya pondok pesantren. Cuman diterapin di Indonesia namanya pondok pesantren. Nggak tahu nama kalau di luar negeri namanya apa. Ya kita nyebutnya pondok pesantren dah, gitu aja dah, gampang. Nggak tahu sekarang namanya boarding school, apaan dah segala tetek banget dijelasin begitu. Nah yang namanya pondok pesantren ya pondok pesantren gitu. Dari Padepokan Ya. apa Sunan Muria, Surabaya. Kan banyakan orang kalau orang lulusan dari pondok pesantren pasti wah gitu tuh, pemikiran agama Islamnya mendalam, dia pinter, dia cerdas tentang agama. Tapi kan nyatanya apa? Banyak aja yang goblok. Setiap orang beda basicnya Iya. ya. Banyak aja. Makanya kata Gus Kausar, semua santri tuh nggak semuanya itu pinter dalam urusan agama. Ya tetap aja masih ada yang oneng lah, kalau kata-kata goblok kayaknya kurang etis deh. Masih jahilun. Iya. Masih jahil. Ya begitu yang namanya santri. Sebenarnya ya kita yang ngaji, tapi kan namanya orang manusiawi, ada yang males, ada yang Kalau lagi kumat ya. gitu ya. Duh. Kalau ngomongin etika kan saya, abang, ini masih yang namanya masih menjadi santri ya bang. Masih menjadi santri, belum boyong. Tapi tetap aja kalau boyong kita statusnya tetap santri. Kata abah juga begitu. Kalau ngomongin santri pesantren gini kan kebanyakan orang kalau ngomongin begini tuh dia sudah lulus dari lembaga tersebut. Tapi sekarang kita bukan nih. Masih menjalani sebagai seorang santri yang tiap harinya bolos, ngaji skarpe dewek, bahasa Jawanya gitu ya bang. Kalau lagi kumata doang ngaji. Kalau lagi inget Allah. Bahasa kasarnya mah. Ini jangan salah ditafsiri. Ingat Allah maksudnya tadi tuh. Jangan dipotong nanti bahaya. Bahasa kasarnya doang begitu. Iya. Jadi kalau pondok pesantren itu sudah dari lama, entah dari kapan tahu saya nggak tahu. Tepatnya pokoknya udah lama. Jadi pondok pesantren itu lebih melekat kepada negara kita, negara Indonesia. Oh pondok pesantren, oh Indonesia nih, orang Indonesia nih, pesantren. Karena asal usul Indonesia merdeka pula kan dari santri. Ya. Bisanya Indonesia merdeka itu karena santri. Dari perang apa tuh bang? Perang Surabaya. Ya. Yang katanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan apa tuh? Dawuh apa namanya tuh? Ya perkataan beliau. Untuk sekitar dari Surabaya itu untuk mengikuti perang tersebut. Apa hubul watan minal iman, kan beliau berkata ketika itu cinta negeri, cinta negara, cinta bangsa itu sebagian dari iman seorang muslim. Maka ketika Syekh Hasyim Asy'ari menyuruhkan pendapat beliau disebarkan di berbagai pondok-pondok pesantren, maka diwajibkan militer itu di berbagai pondok pesantren. Kita yang biasanya megang kitab, kita yang biasanya megangnya pulpen, ini disuruh megangnya senjata. Lawannya bedil, lawannya pistol,
Ini kita megangnya cuman apa namanya? Celurit, cuman bambu. Tapi di situ dilihatkan yang namanya karomah waliullah. Di situ dilihatkan banyak cerita-cerita waliullah yang tidak bisa dipikir dengan logika, tapi dengan keimanan. Karomah namanya ya. Iya. Salah satunya itu tasbihnya apa? Ki Abbas Abdul Jamil. Ketika perang tersebut kan banyak yang menjadi saksi. Bahwasalah Ki Abbas itu dari Bundar Pesantren hanya menggunakan tasbihnya menjadi bom. Itu karamah beliau. Dan seluruh santri beliau itu memegang selembar kain dari beliau, dan itu tekbal. Apa tuh tekbal? Anti peluru. Kalau bahasa Betawinya begitu bang, tekbal. Kan kalau zaman sekarang nih ya pemuda-pemudi itu pakainya pakainya kodam, pakainya puasa putih begitu. Yang alirannya emang kakak bener anak-anak begitu kan. Buat tekbal begitu kagak mati. Nah tapi ketika perang Surabaya itu yang disuruhkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, santri-santri masih di jalur Islam karena itu pemberian dari Kiai Abbas bin Pesantren. Kalau menurut abang sendiri, kalau pemahaman orang-orang sekarang tentang agama kan banyak, bahkan orang-orang luar negeri, orang non Islam mengatakan orang Islam itu teroris. Gimana Mbak? Semua orang ini bisa berpendapat ya, itu dijaga betul. konstitusinya di negara kan. Semua orang punya hak untuk berpendapat, hak asasi manusia gitu kan. Terkadang ini bang banyak nih orang-orang yang dengerin ceramah, dengerin nasihat agama, dengerin pendapat kiai tapi dari Google, dari YouTube. Dari mana sanadnya sendiri tidak jelas kan gitu. Gurunya tidak jelas. Dari mana ilmunya tidak jelas. Kadang-kadang seperti itu bang. Apalagi kadang-kadang kalau nontonnya setengah. Makanya penonton nih yang nonton jangan sampai motong-motong video atau apalagi nontonnya setengah gitu kan. Tonton sampai habis. Karena kan perihal salah, apalagi banyak kiai yang cuman belajar YouTube tiba-tiba ceramah. Dikasih panggung, dikasih tempat. Sedangkan kiai yang udah lama mondok, yang udah lama paham agama, yang kental agamanya, yang jelas agamanya, yang jelas akidahnya, yang jelas ilmunya, malah terkadang diboikot, malah terkadang tidak dikasih panggung gitu loh bang. Karena sekedar tidak pro pemerintah gitu. Minum dulu bang. Minum air putih. Kalau kata orang-orang, kita kan santri harus mencontohkan perilaku Nabi Muhammad. Nah minumnya pakai tangan kanan sambil duduk ya bang ya. Ya mungkin sampai sini aja ya pembahasan pondok pesantren di channel kami. Mungkin jangan lupa like, subscribe, and comment dan share agar wawasan kita setiap hari bertambah, setiap hari ada ilmu yang masuk ke dalam diri kita. Karena begitu penting ilmu ya bang ya. Orang nggak punya ilmu, wah berat dah tuh. Bakalan dipertanggungjawabin.
Orang bodoh akan dipertanggungjawabin kebodohannya karena ada orang-orang pintar di sisinya. Makanya Nabi bersabda, "Man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alai bil ilmi, wa man arada huma fa'alai bil ilmi." Barang siapa orangnya yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa orangnya yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa orangnya yang menginginkan keduanya, akhirat dan dunia, maka dengan ilmu. Nah, ilmu ini itu ilmu agama tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Warahmatullahi. Ulang lagi. Kocak ya.